Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laulal ahya lahalakatil amwat." Kalau bukan karena orang yang masih hidup, maka niscaya orang-orang yang sudah meninggal akan binasa. Apa maknanya? Ketika orang-orang yang meninggal itu membawa dosa, maka dia akan mendapatkan azab di dalam kuburnya. Akan tetapi jika dia didoakan oleh orang-orang yang masih hidup agar Allah memberikannya ampunan, agar Allah memberikannya rahmat kasih sayangnya kepada orang tersebut, dan dikirimkan hadiah-hadiah bacaan Quran, hadiah pahala sedekah dan lain sebagainya, maka insya Allah dia akan terselamatkan dari azab kubur tersebut. Maka Nabi bersabda, "Laulal ahya lahalakatil amwat." Kalau bukan karena orang yang masih hidup, maka orang yang sudah meninggal pasti akan binasa. Lalu Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ummati ummatun marhumah." Umatku adalah umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulu kuburahum bidhunubin kal jibal. Umatku masuk ke dalam kubur membawa dosa sebesar gunung-gunung. Wa takhruju minal kuburi wa qad ghafara laha biistighfaril ahya'i lil amwat. Dan ketika mereka keluar dari kuburan, sungguh telah Allah berikan ampunannya dari semua dosa-dosanya tadi dengan sebab istighfar, permintaan ampunan dari orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal tadi. Mungkin ini adalah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang yang masih hidup Allah berikan kesempatan untuk menolong orang yang telah meninggal. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi menyuruh kita untuk ziarah kubur. Salah satu daripada perbuatan baik kita, perbuatan bakti kita kepada orang tua kita yang telah meninggal, maupun kepada sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, dan keluarga-keluarga kita yang telah meninggal. Kita bisa berbakti, berbuat baik kepada mereka dengan ziarah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul kubura." Aku sunnahkan kalian untuk berziarah kubur. Ziarahilah oleh kalian akan kuburan-kuburan. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innaha tudzakkirul mauta. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Lalu apa faedahnya mengingat kematian? Ingat dengan kematian adalah nasihat yang sangat besar kepada kita, yang berdampak besar dalam merubah kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Besar nikmat mengingat kematian. Karena kita ingat kematian, kita bisa bertaubat. Karena kita ingat kematian, kita berhenti meninggalkan kewajiban. Karena ingat kematian, kita sadar bahwasanya dunia ini, harta dunia ini hanya sementara dan akan habis dan akan kita tinggalkan, dan yang akan kita hadapi adalah kuburan, barzakh, akhirat, sirat, surga atau neraka. Maka kita akan memprioritaskan kehidupan setelah kematian, karena itulah kehidupan yang sebenarnya. Maka di dalam ziarah kubur ada faedah ingat dengan kematian, dan ingat dengan kematian memiliki faedah yang luar biasa besarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min rajulin yazuru qabra akhihi." Tidaklah seorang manusia dia menziarahi kubur saudaranya, wa yajlisu ilaihi, dan duduk di dekat kubur saudaranya tersebut, illa sta'nasa bihi, melainkan pasti orang yang diziarahi tadi akan gembira, akan bahagia. Bagaimana kita menziarahi orang tua kita? Pasti orang tua kita akan bahagia didatangi
diziarahi oleh anaknya, saudara kita, ibu kita, nenek kita, pasti mereka bahagia ketika kita menziarahi mereka sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu wajib kita meyakininya. Waruddat alaihi ruhuhu, dan ruhnya Allah kembalikan ke jasadnya, atau dikembalikan ke tempat tersebut, sehingga dikembalikan ke dunia, sehingga bisa mengetahui dan bisa bersama dengan kita ketika kita datang berziarah. Allah kembalikan ke dunia ruhnya, sehingga mereka bisa merasakan, mengetahui, dan bisa bersama dengan kita ketika kita menziarahi. Hatta yakum, sehingga dia berdiri pergi meninggalkan tersebut, baru Allah tarik lagi ruhnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana suma yakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fi darid dunya. Paling gembiranya, paling bahagianya orang yang telah meninggal di dalam kuburnya kapan? Yaitu ketika ada orang yang dia cintai ketika di dunia datang berziarah ke kuburnya. Itu adalah keadaan yang sangat membahagiakan kepada orang yang telah meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innahu yuzahhidu fid dunya wa yudzakkirul akhirah. Kata Nabi, dulu di awal-awal Islam aku larang kalian untuk menziarahi kubur. Karena kata ulama, kenapa Nabi melarang dulu di awal-awal Islam? Karena khawatir akan difitnah dan dituduh bahwa orang Islam itu menyembah kuburan, dan khawatir akan terpengaruh kepada orang Islam karena Nabi baru menyampaikan agama Islam dan belum banyak yang beliau sampaikan, sehingga khawatir mereka akan terpengaruh terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Nabi sangat menjaga keimanan setiap orang Islam, jangan sampai mereka terjerumus ke dalam api neraka. Lalu setelah Nabi banyak menyampaikan ajaran Islam dan keimanan, keyakinan umat Islam tambah kuat, maka Rasulullah perintahkan kembali, Rasulullah sunnahkan kembali agar kita semua bisa menziarahi kubur orang yang telah meninggal, terutama keluarga kita, orang tua kita, kerabat kita, saudara kita. Nabi bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu aku melarang kalian berziarah kubur, ala fazuruha, maka ketahuilah sekarang aku perintahkan kalian, aku sunnahkan kalian untuk ziarah kubur. Karena ada dua faedah kata Nabi dalam menziarahi kubur. Fa innahu yuzahhidu fid dunya, karena ziarah kubur itu dapat mengurangi cinta kita terhadap dunia, dapat membuat kita zuhud di dunia, dapat membuat kita merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, dan memfokuskan diri kita untuk akhirat. Wa yudzakirul akhirah, dan mengingatkan kita akan akhirat, yang mana akhirat itulah yang paling penting untuk kita capai keberhasilannya. Keberhasilan akhirat itu adalah keberhasilan yang paling penting untuk kita capai ketimbang keberhasilan di dunia. Memang jika bisa mendapatkan keberhasilan di dunia dan di akhirat itu bagus, tapi jika kita memprioritaskan hanya keberhasilan, kesuksesan di dunia dan di akhirat tidak, itu adalah perbuatan yang salah dan akan menimbulkan penyesalan kelak di akhirat. Hanya di dunia kaya tapi di akhirat miskin, di akhirat masuk neraka karena selama di dunia banyak meninggalkan sholat, banyak melakukan dosa, akhirnya di akhirat miskin walaupun dia di dunia kaya. Itu adalah hal yang membuat kita menyesal nanti di kubur maupun di akhirat. Tapi yang lebih kita prioritaskan adalah keberhasilan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.